Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, One and Only Gadget Radio. Dan iya, di tangan gue sekarang sudah ada satu buah handphone terbaru dari Samsung. Ini adalah Samsung Galaxy A16 LTE. Ada dua versi sebenarnya untuk handphone yang satu ini, ada yang versi 5G juga, tapi yang gue pegang sekarang ini adalah yang versi LTE-nya teman-teman. Dan di video kali ini gue pengen unboxing, pengen cari tahu ada apa aja di dalam paket penjualannya dan gimana impresi pertama dari Samsung Galaxy A16 LTE. So buat lo yang penasaran juga sama handphonenya, jangan ganti channel, lo tetap pantengin terus Radio Gadget, One and Only Gadget Radio. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya penampilan handphone Samsung Galaxy A16 LTE ya. Di bagian depannya di sini ada gambar handphonenya, ada tulisan Samsung, ada Galaxy A16, dan di bagian sebelah kanan dan kirinya di sini cuma ada tulisan Galaxy A16 aja teman-teman. Di bagian atasnya di sini polosan aja, di bagian bawahnya di sini ada keterangan nomor IMEI, RAM-nya 8GB dan internal storage-nya ada di 128GB, dan untuk warna yang gue pegang sekarang ini adalah warna grey teman-teman. Dan di bagian belakangnya di sini ada beberapa, nggak ada sih sebenarnya ya, nggak ada beberapa nilai jual utamanya, cuman ada stiker TKDN aja dari Samsung Indonesia. Dan ya udah, yuk langsung kita buka aja isi dari paket penjualannya. Nah, untuk packagingnya sebenarnya ini ada improvement ya teman-teman dari Samsung Galaxy A15 sebelumnya yang didorong seperti itu. Nah, yang ini sekarang diangkat kayak gini teman-teman. Dan di bagian dalamnya di sini ada satu buah dus lagi yang kalau kita buka sebenarnya sih sudah ketara ya teman-teman. Kalau di sini isinya tuh cuman ada kabel data USB Type-C to Type-C seperti ini aja, dan juga di sini ada buku manual serta di sini ada SIM tray ejectornya. Dan kita langsung dihadapkan sama handphonenya. Nah, sebenarnya ya teman-teman, kalau misalkan lo ngebeli handphone ini Samsung Galaxy A16 LTE di bulan Desember sampai tanggal 31 Desember itu bakal dapat kepala charger dengan output ada di 25 watt. Tapi setelah itu gue nggak tahu, gue sih berharapnya untuk promonya akan terus diperpanjang ya teman-teman, akan dapetin kepala charger terus-terusan. Dan ya seperti ini teman-teman, untuk handphonenya Samsung Galaxy A16 LTE masih terbungkus sama plastik seperti ini. Ini sebenarnya bukan plastik ya, kayak kertas gitu ya. Oke, kita langsung buka di sini dan kita langsung dihadapkan sama handphonenya yang desainnya sebenarnya menurut gue ya sekelas Samsung gitu ya. Ini desainnya masih mirip-mirip sama beberapa handphonenya mereka, kayak ada di Samsung Galaxy S24, ada di Samsung Galaxy A54, A55. Ya intinya untuk desainnya ini bener-bener seragam semua nih untuk handphone Samsung. Ada 3 buah kamera di sini dan juga di sini ada LED flash di sana. Oke, desainnya seperti ini. Di bagian backdoornya polosan aja, ini mau gue kletek dulu supaya lo ngelihatnya lebih detail lagi gitu ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk di bagian backdoornya ya teman-teman. Di bagian bawah sini ada tulisan Samsung dan dia di sini tidak ada nomor IMEI-nya. Kalau zaman dulu Samsung itu dia di bagian bawah sudah ada nomor IMEI-nya, tapi di sini tidak ada nomor IMEI-nya ya teman-teman. Dan ini polosan aja untuk di bagian backdoornya, materialnya masih terbuat dari polikarbonat dan ini cukup solid, serta handphonenya gue ngerasanya cukup cukup agak berat nih, yang menandakan kalau misalkan memang handphone ini berasa solid kalau dipegang seperti itu teman-teman. Di bagian sisi sebelah kanan handphonenya di sini ada tombol power yang berfungsi juga sebagai sensor fingerprint ya, dan juga di sini ada volume up serta volume down. Dan iya, di sini dia kayak agak sedikit naik ya teman-teman. Gua lupa ini Samsung namanya apa gitu, island apa gitu ya. Nah, ditaruh di bagian tombol power dan juga volume up serta volume down supaya lebih gampang untuk diraba kayak gitu. Di bagian atasnya di sini ada satu buah mikrofon teman-teman. Di bagian sebelah sini ada satu buah SIM tray yang kalau kita buka di sini SIM tray-nya isinya seperti apa. Oke, dia hybrid ya teman-teman. Jadi lo harus pilih nih, mau menggunakan SIM 1 dengan SIM 2 atau SIM 1 dengan micro SD, dan dia sudah ada karet pelindungnya. Nah, karet pelindungnya ini ya teman-teman, ngomong-ngomong si Samsung Galaxy A16 ini dia sudah punya sertifikasi IP54 yang artinya tahan terhadap percikan air dan juga debu nih teman-teman. Lumayan kalau misalkan mau kita pakai untuk hujan-hujanan tipis-tipis ya, seperti itu. Ya, di bagian sebelah kirinya tadi seperti itu ada SIM tray, dan di bagian bawahnya di sini ada mikrofon lagi, ada port USB Type-C dan juga ada grill di bagian bawah ya, grill speaker. Sayangnya memang untuk handphone yang satu ini tidak ada untuk jack audionya, dan untuk speakernya ya memang cuma ada satu di bagian bawah sini aja. Sedangkan di bagian depannya di sini ada layar ya teman-teman. Dan seperti yang bisa lo lihat di sini untuk layarnya ini, untuk bagian kameranya dia masih water drop aja, serta untuk bagian bezel bawahnya dia lumayan tebal. Tapi ini mau gue nyalain dulu handphonenya, gue bakal setup dulu, nanti gue bakal balik lagi setelah handphonenya nyala.
Oke teman-teman, ini handphonenya sudah gue nyalain dan tampilan pertamanya seperti yang bisa lo lihat sekarang. Ya, jadi ini adalah tampilan pertama dari Samsung Galaxy A16 LTE. Dan seperti yang bisa lo lihat teman-teman, ini di bagian depannya layarnya masih water drop seperti ini. Serta untuk bezelnya, khususnya di bagian bawah ini memang agak tebel ya teman-teman. Jujur sebenarnya gue agak kurang paham kenapa Samsung masih tetap mempertahankan model layar seperti ini untuk handphone entry levelnya mereka. Sedangkan banyak banget loh kompetitor di luar sana yang udah mulai pakai layar punch hole disc serta bezel yang tipis di rentang harga yang mirip-mirip kayak Samsung Galaxy A16 LTE yang satu ini. Dan for your information aja ya teman-teman, untuk Samsung Galaxy A16 LTE ini itu dibanderol dengan harga 2.999.000, hampir 3 juta ya. Kalau misalkan seandainya lo cari di marketplace sekarang mungkin harganya 2,8, 2,7 atau mungkin ya sampai 2,6 kalau misalkan emang lo lagi dapat promo. Tapi bayangin dengan harga segitu sebenarnya di kompetitor yang lain itu dia sudah bisa mendapatkan layar punch hole display, bezel yang tipis, layar AMOLED serta fingerprint under display teman-teman. Tapi di Samsung Galaxy A16 LTE ini dia masih mempertahankan model layar yang seperti ini. Untuk layarnya sebenarnya dia sudah menggunakan layar AMOLED. Nah, yang menjadi nilai jual utama dari Samsung Galaxy A16 LTE ini sebenarnya adalah dari segi keamanan dan juga untuk upgrade OS-nya. Iya, Samsung Galaxy A16 LTE ini dijanjikan akan mendapatkan 6 kali upgrade OS teman-teman. Iya, 6 kali upgrade OS. Kalau misalkan sekarang handphone ini hadir menggunakan Android 14 ya teman-teman ya, Android 14, berarti handphone yang ini akan bisa sampai dipakai untuk 6 kali Android upgrade ke depannya. Artinya berarti ada di Android 20 teman-teman. Yang sekarang di tahun 2024 ya handphonenya hadir, berarti handphone ini bakal bisa dipakai sampai di 2030 teman-teman. Ini akan menjadi handphone yang handphone entry level dengan upgrade OS terbanyak, dengan upgrade OS terbesar yang bisa lo beli di pasaran sekarang. Ya, dengan OS yang dipakai itu adalah One UI, yang dimana One UI itu kalau misalkan dipakai ya teman-teman, itu nyaman-nyaman aja. Bukan nyaman-nyaman aja, handphone One UI itu nyaman banget. Bahkan gue belum bisa terlepas dari One UI ya teman-teman. Handphone yang gue pakai itu adalah Samsung Galaxy S23 Ultra nih yang lagi dipakai buat ngerekam. Itu gue belum bisa lepas dari One UI-nya Samsung gitu teman-teman. Dan ya udah, kita balik lagi ya sama handphonenya. Jadi seperti ini teman-teman untuk handphonenya. Dan hal pertama sebenarnya yang sudah gue daftarkan di handphone ini adalah fingerprint teman-teman. Dan seperti ini untuk kemampuan fingerprintnya. Oke, dia bisa dibilang cukup cepat ya untuk fingerprintnya selama posisi dari jari yang kita daftarkan itu pas di area tombol power ataupun juga sensor fingerprintnya. Dan di sini pun juga gue belum install aplikasi apapun, bahkan gue belum mengkoneksikan handphone ini ke jaringan internet apapun, baik WiFi ataupun juga jaringan seluler. Jadi kita lihat dulu di sini untuk pengaturannya teman-teman. Kita lihat about phone-nya di sini. Oke, kita lihat di sini tentang ponsel. Oke, Galaxy A16, nomor IMEI, bla bla bla. Informasi untuk perangkat lunaknya dia di sini menggunakan Android 14 dan One UI versi 6.1. Seperti itu teman-teman. Dan untuk RAM-nya kita lihat di sini. Kita lihat masuk ke perawatan perangkat ya. Di sini penyimpanannya sudah terpakai 17,1 GB dari total 128 GB, dan untuk memorinya yang tersedia ada di 4,9 GB dari totalnya 8 GB. Sudah kepakai 2,5 GB. Seperti ini teman-teman. Kita lihat dulu di sini untuk pengaturan kameranya. Oke. Seperti ini untuk pengaturan kameranya, dia punya lensa 0,5 kali ya teman-teman. Ada lensa 1 kali dan juga ada dan juga bisa di zoom. Maksudnya seperti itu sebanyak 2 kali, tapi bukan lensa tele ya teman-teman. Kemungkinan besar untuk lensa yang satu lagi itu adalah lensa depth sensor untuk ngebantu handphone yang ngambil foto bokeh. Seperti itu. Di sini ada menu seru, ada portrait ya teman-teman. Terus juga kita di sini ada portrait, ada foto, ada video dan juga ada lainnya. Di sini untuk lainnya kita bisa lihat di sini ada pro, ada panorama, ada makanan, ada malam, ada makro dan juga ada gerak lambat. Untuk videonya sendiri di kamera belakang dia bisa rekam
merekam sampai maksimal 1080p 30 fps. Sedangkan untuk kamera depannya pun juga sama ya, Full HD 30 fps nih teman-teman, 1080p 30 fps. Yuk kita cobain dulu untuk kemampuan foto dari Samsung Galaxy A16 LTE ya. Kemarin itu gue juga sempat pegang si Samsung Galaxy A15 ya teman-teman, A15 LTE. Sebenarnya gue suka sama A15 LTE karena dia punya warna yang bagus ya, warna lime green seperti itu. Jujur gue suka banget sama Samsung Galaxy A15 LTE, dan build quality-nya dari Samsung Galaxy A15 LTE-nya pun juga itu menurut gue bagus, dan ini diteruskan di Samsung Galaxy A16 LTE seperti itu. Ya tadi juga udah lo lihat ya sampel kamera belakangnya, sekarang kita cobain untuk kamera depannya teman-teman. Oke, sekarang kita cobain untuk yang portrait. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba untuk kemampuan kamera videonya, teman-teman. Untuk kamera belakang dulu seperti ini. Oke, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera belakang dari Samsung Galaxy A16 LTE. Ini direkam di resolusi 1080p 30 fps, dipegang pakai tangan gitu maksudnya ya, bukan pakai taman ya, dipegang pakai tangan tanpa gimbal seperti ini ya teman-teman. Dan ini pun juga mikrofon bawaan dari Samsung Galaxy A16 LTE nya. Sekarang kita cobain untuk kamera yang ada di bagian depannya. Oke, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera depan dari Samsung Galaxy A16 LTE, direkam di resolusi tertingginya dia ada di 1080p 30 fps nih teman-teman, dengan jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40-50 cm. Dan ini pun juga merupakan mikrofon bawaan dari Samsung Galaxy A16 LTE nya. Belum bisa cerita banyak karena ini baru impresi pertama dan unboxing aja. Yuk sekarang kita lanjutin lagi. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, Samsung Galaxy A16 LTE dipakai untuk kemampuan kameranya ya seperti yang tadi lo bisa lihat ya. Cuman itu masih impresi pertama aja, gue belum ulik-ulik, gue belum cari tahu ada kemampuan apa lagi dari handphone yang satu ini. Tapi harusnya NFC dia sudah ada ya di handphone yang satu ini. Sekarang kita coba cari tahu dulu ya, untuk NFC-nya dia ada atau tidak nih teman-teman. Kita cek di sini NFC. Oke, ternyata dia untuk NFC ada ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan memang lo mau pakai NFC di Samsung Galaxy A16 LTE, karena memang sudah disediakan. Jadi yang menjadi nilai jual utama sebenarnya dari handphone yang satu ini adalah upgrade OS yang panjang. Dengan harga yang lo keluarkan 2.999.000 ya teman-teman, lo bakal mendapatkan sebuah handphone entry level dengan prosesor Helio G99 yang bisa dipakai sampai 6 tahun ke depan. Harusnya sih 6 tahun ke depan itu adalah seminimal-minimalnya, karena dia bakal di-upgrade sebanyak 6 kali untuk OS-nya. Biasanya untuk patch security-nya itu bisa bakal di-upgrade sampai 1 tahun ke depan lagi, yang artinya handphone ini dia bisa dipakai sampai dengan 7 tahun ke depan. Tapi menurut gue itu masih goib teman-teman. Kenapa? Karena yang bisa menjawab itu ya cuman waktu. Kita harus tunggu sampai 6 ataupun juga 7 tahun ke depan apakah memang handphone ini masih nyaman untuk digunakan dengan RAM 8GB dan internal storage 128GB, jaringannya LTE, prosesornya Helio G99 dengan kemampuan kamera dan juga layar yang masih di 90Hz seperti ini aja ya teman-teman. Untuk refresh rate-nya gue bakal ceritain lebih banyak lagi nanti di video reviewnya. Kali ini sampai sini dulu aja cerita gue mengenai Samsung Galaxy A16 LTE. Kalau misalkan emang lo suka sama ceritanya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.